Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga NU dan para simpatisan nasab? Maksudnya simpatisan nasib. Jadi gini, baru-baru ini keluar pengumuman resmi dari NU. Serius, ini tulisannya kayak brosur seminar nasional, tema damai, warna blanko kayak seragam Madrid. Isinya ngajak adab, persatuan, dan kedamaian. Tapi begitu gue baca, loh ini NU ngajarin damai atau ngajarin teknik ngusir anak sendiri dengan kalimat sopan tapi mukul. Oke, marketing, mari kita roasting. Hendaknya seluruh fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh pada khitab Nahdlatul Ulama sebagai landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kalimat ini panjangnya kayak copywriting yang dikejar revisi dan isinya suci banget, mulia banget, dalam banget. Sampai-sampai gue bacanya sambil duduk bersila biar dapat berkahnya. Gue curiga nih ya kalau Kito NU itu bukan pegangan prinsip, tapi kayak SKCK, cuma dicetak pas butuh daftar jabaran. Kenapa? Karena pas ada aktivis muda yang beneran pegang prinsip NU, berani kritis, bawa kitab, bawa argumen, langsung dibilang, awas, jangan bawa-bawa organisasi ke dalam polemik nasab. Itu melenceng dari kita. Lah, yang bener pegang kitoh malah dibilang keluar jalur. Yang dagang nama Nabi malah jadi juru moral. Ini kitoh apa harta karun, dijaga ketat, tapi cuma boleh dipegang klan tertentu. Intinya kalimat ini panjang, agung, penuh nilai. Tapi dipraktekan kayak slogan iklan minyak wangi. Wangi di kata-kata, tapi hilang di kenyataan. Hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan, dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Wah, kalimat yang walau terdengar luhur, tapi berpotensi jadi selimut beludru untuk membekap kritik. Disikapi dengan bijaksana dan penuh kearifan. Ini bagus. Tapi siapa yang menentukan kebijaksanaan dan kearifan itu? Biasanya sih yang megang mikrofon dan punya cap stempel. Bijaksana di sini sekarang artinya gini. Petinggi PBNU boleh nyinyir, boleh sindir-sindir, boleh ngode di forum pengajian, asal yang diserang itu kubu anti nasab Baklawi. Tapi kalau yang kontra Baklawi balik nyinyir, Masya Allah, mana ada Muna, buset. Yang nulis ini nggak ingat ya, atau pura-pura amnesia. Lah, kemarin-kemarin petinggi NU pada nyinyir, bikin sindiran ke kelompok anti Baklawi, pakai diksi-diksi canggih, tapi arahnya satu, nyudutin. Terus sekarang tiba-tiba ngajak bijaksana. Itu mah bukan bijaksana, itu mah bijak sini. Lu bayangin nih, ada orang rajin ngegosipin tetangga, tiap arisan bawa bahan bakar baru buat nyulut konflik, terus pas tetangga mulai ngebales, dia bilang, ayo dong, jaga suasana damai, jangan mudah terpancing. Woi, yang mancing siapa duluan, Bang? Lu manggil keributan, sekarang nyuruh orang diem. Dan bagian paling koplaknya, junjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahlinya. Iya, kecuali kalau ilmu pengetahuan yang membongkar silsilah palsu. Itu ilmu harus dibenamkan.
Kalau ilmu pengetahuan bahas nasab Ba'lawi langsung dicap provokatif sama su'ul adab, ilmu boleh maju, asal nggak nyenggol bisnis jubah turun-temurun, ahli boleh bicara, asal udah disumpah setia ke jalur nasab sebelah sono. Jadi saran gue, kalau mau ngajak bijaksana, jangan kayak brosur pengajian yang sampulnya damai, tapi isinya bentak-bentak sinis. Bijaksana bukan berarti semua orang harus diem. Bijaksana itu berarti, kalau lo nyinyir, ya siap dikritik balik. Kalau nggak siap, ya pensiun nyinyir. Gampang. Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa kecuali. Keren, well. Tapi giliran ada warga yang nanya, maaf, nasab cucu nabinya bisa ditelusuri ya? Langsung dicap menistakan keturunan Rasul. Lah itu martabat siapa yang dijaga, woi? Martabat warga atau martabat dagangan gelar keturunan? Nahdlatul Ulama tidak dapat mentolerir sikap, perilaku, dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, adab, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow, mantap. Kalau itu dibaca sambil berdiri bisa bikin merinding. Tapi kalau dilihat kelakuan di lapangan, yang nyalahgunakan kemuliaan Rasul tuh bukan cuma ditolerir. Kadang dikasih panggung, diangkat jadi ikon, terus dikawal pakai solawat berjamaah. Well, yang nyalahgunakan kemuliaan Rasul itu udah nyolong nama keluarga Nabi buat bentengin ego pribadi. Tapi elit NU diem, bungkam, meringkuk, kayak kucing habis disemprot air. Namun demikian, kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Wah, ini luar biasa, Adil. Tapi kenapa giliran satu orang kritik nasab, langsung semua pendukung garis keturunan naik pitam kayak digebukin keranda? Itu bukan permusuhan, itu kayak reuni dendam abad ke-14. Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan, tafarruq. Jadi sekarang, setiap kader dan fungsionaris NU wajib mencegah perpecahan ya, tafarruq katanya. Mantap. Tapi giliran ada orang bilang, nasab lo tuh perlu bukti dong. Bukan cuma karena orang manggil diri lo Habib. Langsung baper. Lah ini mencegah perpecahan. Atau mencegah pertanyaan kritis. Dan bagian paling keren, dan mendamaikan pertentangan islah zatil bain. Islah zatil bain itu mulia banget. Tapi kalau yang dilarang cuma satu pihak yang kritis, sementara yang jualan status leluhur dibiarkan jalan terus, itu mah bukan islah. Itu SOP keamanan nasab. Kalau mau beneran damai, ya kedua belah pihak diberi ruang bahsul masail, bukan malah dikasih baksil masail. Bukan satu dibungkam, satu dikawal pakai solawatan dan banner cinta Rasul. Serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab. Wih, jadi kita nggak boleh nanya asal-usul. Padahal kalau kita beli burung di pasar, ditanyain tuh, ini murai batu beneran apa hasil kawin silang? Tapi giliran Habib ngaku keturunan Nabi, kita harus amin aja tanpa nota pembelian genetik.
Lucunya lagi mereka bilang, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWILS, maupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. jadi PWILS itu kayak apa ya, mantan pacar yang tahu semua aib terus lu sebut toxic. Padahal PWILS cuma bilang, well, nasab lo tuh perlu dicek, jangan asal klaim. Tapi karena itu menyakitkan, langsung dilabelin pembawa perpecahan. Lo tahu apa yang lebih bawa perpecahan? Ngaku-ngaku cucu Nabi tapi maksa disembah kayak raja minyak spiritual. Pernyataan ini katanya sih mau damai. Tapi kok rasanya kayak wasit yang sok netral tapi dari awal udah pakai jersey tim sebelah. Ini bukan netral, ini namanya ngajak damai sambil nyubit satu pihak dan ngedipin mata ke pihak lain. Poin ini jelas membingkai narasi konflik sebagai setara kayak dua kubu yang sama-sama ngaco, sama-sama bikin rusuh. Padahal yang satu bawa kitab, data, dan hasil riset. Yang satu bawa saya cucu Nabi. Lo jangan nanya, gimana bisa dibilang setara? Itu ibarat lo nyamain dokter gigi dan dukun cabut gigi. Sama-sama nyabut, beda metode, beda niat, beda efek samping. Dan yang lebih bikin senyum kecut, diskusi soal nasab dianggap sesuatu yang tabu. Padahal di dunia akademik, itu penting banget. Ini bukan debat warisan tanah kakek, bro. Ini soal legitimasi otoritas agama dan sosial. Implikasi praktisnya nih ya, buat warga NU yang simpatik ke PWILS atau sekadar suka baca sejarah dan ngulik nasab. Tiba-tiba kena semacam kode etik gaib yang isinya, Lo boleh mikir, tapi diam-diam aja. Jangan terlalu aktif, ntar disangka pemecah belah. well, ini udah kayak organisasi spiritual yang takut ada tukang audit. Kalimat-kalimat di surat Idran ini memang terdengar indah. Kayak brosur seminar Islam damai dan penuh cinta. Tapi begitu mulai nyebut satu organisasi lalu bilang, Pokoknya kalian semua jangan ikut-ikutannya. itu udah bukan netral. Itu namanya ambil posisi moral tapi ngumpet di balik kata adab. Takbir.